Sebenarnya kalau kita memotret pada dinamika dari berbagai suara kritis yang muncul di media sosial, tidak berdiri seorang Rocky Gerung secara tunggal mencaci maki atau menghina presiden kita, anggaplah demikian. Tapi kan jutaan orang dengan berbagai keluhan, dengan berbagai kecaman yang dialamatkan kepada Jokowi. Alasan mereka karena ada praktek kekuasaan yang menyimpang. Ada perilaku dari kekuasaan Jokowi yang mengingkari janji. Ada tindakan-tindakan kekuasaan Jokowi yang dianggap melukai nurani dan akal sehat publik. Kemudian itu kan masif muncul di berbagai media sosial. Mengapa kemudian kekuasaan menjadi sensitif kepada seseorang? Di sini kan menimbulkan berbagai tafsir politik. Apakah memang Rocky dipilih sebagai personal yang mungkin dianggap kalau tekanan kekuasaan kepada Bung Rocky ini, maka ujungnya bisa terjadi kompromi. Atau mungkin Rocky dipelajari, dia lemah, dia tajam dalam kritik, tapi kalau diancam dengan hukuman penjara, dituntut dengan hukuman hukum, tampaknya Rocky kan mengendor. Mungkin ini. Sehingga posisi Rocky Gerung ini kemudian menjadi santapan yang empuk persekusi kekuasaan untuk supaya mengirim pesan kepada rakyat Indonesia. Sekelas Rocky saja itu kami bisa ancam dengan seluruh instrumen hukum, dengan mobilisasi opini, dengan tekanan yang luar biasa. Apalagi Anda, Faisal Assegaf, Refli Harun, dan lain-lain. Ini saya kira keliru. Justru menurut saya, Rocky Gerung dalam konteks tokoh yang kritis di ruang publik, dia hanya 5%. Mewakili adik-adik mahasiswa yang jauh lebih keras, lebih kritis. Mereka tuh membakar poster Jokowi. Kemarahan petani, nelayan, kelompok-kelompok sosial, para buruh itu jauh. Lebih menunjukkan kemarahan yang lebih sungguh-sungguh kepada kekuasaan Jokowi. Tapi kemudian istana memilih lawan yang dianggap mungkin lemah. Dan terbukti kan hari-hari ini kita dihadapkan oleh pro kontra, di mana sebagian mengatakan, aduh kecewa. Kenapa Bung Rocky Gerung dengan cepat memohon maaf kepada kekuasaan dan terlalu sibuk untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak hina presiden. Itu punya arti khusus. Ini masalah. Soal minta maaf itu. Jadi kalau Anda berdiri mewakili oposisi misal, Anda mengklaim Anda yang paling kritis dan terdepan, membela aspirasi masyarakat. Kemudian Anda kan secara konsekuensi berhadapan dengan kekuasaan. Pasti. Ketika Anda berhadapan dengan kekuasaan dan terjadi pukulan balik kepada Anda, maka publik akan melihat apakah Anda lemah, Anda lembek, Anda lempar handuk, atau Anda berada pada posisi yang jauh lebih berani untuk mengirim pesan kepada rakyat apapun tekanan yang dilakukan oleh kekuasaan. Baik itu penjara maupun kematian, saya tidak akan pernah mundur. Saya akan terus menegaskan dan mengirim pesan kepada rakyat bahwa saya sungguh-sungguh meyakini kebenaran dan melawan kekuasaan. Jadi kalau ada pejuang yang tiba-tiba berubah sikap, memohon maaf, itu kalah. Bukan dirinya saja kalah secara moral, tapi dia juga mengirim pesan kepada seluruh rakyat. Seolah-olah rakyat itu yang diwakilkan oleh misal Pak Rocky Gerung itu semua menjadi tunduk di hadapan kekuasaan yang sebelumnya disimpulkan semena-mena. Jadi pejuang atau aktivis pejuang keadilan itu sangat tabu. Sangat tabu untuk memberi karpet merah dalam bentuk permohonan maaf di hadapan kekuasaan. Karena akan menimbulkan masalah. Kalau dia menyampaikan maaf karena faktor persekusi dan intimidasi, kemudian kan publik akan mengatakan, wah Anda ayam sayur. Anda hanya berani untuk melakukan propaganda-propaganda, tapi kemudian Anda menganulir itu semua dengan permohonan maaf yang memberi kesan Anda berlutut di hadapan kekuasaan. Tentu sebagai rakyat kecewa. Oleh sebab itu, itu menjadi nilai yang mahal bagi aktivis, bagi orang-orang kritis. Dia akan mempertahankan argumentasinya
keyakinan kebenarannya dengan segala cara, baik itu melalui ruang kebebasan demokrasi maupun di jalur hukum, untuk tidak menyampaikan permohonan maaf kepada kekuasaan yang dia simpulkan berbohong, berdusta, penuh dengan ketidakadilan. Sebab kalau kita menyampaikan permohonan maaf kepada satu kekuasaan yang sudah bertahun-tahun, bukan hari lagi tahun, kita simpulkan kekuasaan itu bohong, kekuasaan itu zalim, kekuasaan itu semena-mena, kekuasaan itu penuh dengan dusta. Tapi ketika kita ditekan oleh alat-alat kekuasaan, oleh opini yang dibentuk oleh kekuasaan, maka kita menyampaikan permohonan maaf. Maka kita mencampur adukan hak dan batil. Secara langsung kita mereduksi seluruh keyakinan kebenaran yang kita perjuangkan. Dan pada level tertentu jutaan rakyat akan kecewa. Nah, saya berharap semoga pro kontra soal permohonan maaf Rocky Gerung kepada Jokowi itu hanya dalam rangka strategi diplomasi, bahwa memang bertubi-tubi tekanan opini, persekusi yang dilakukan, maka Rocky dengan berbesar hati, dengan terpaksa menyampaikan sebagai basa-basi saja, memohon maaf kepada Presiden Jokowi bahwa ia tidak bermaksud untuk menghinanya. Tetapi kemudian kan kita lihat setelah ucapan permohonan maaf itu dilontarkan oleh Bung Rocky Gerung, muncul kan berbagai pemberitaan bahwa negara tetap tegak lurus membawa persoalan Rocky Gerung ke pengadilan. Maka kemudian rakyat bertanya, ternyata menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi tidak bisa menghentikan keinginan kekuasaan untuk menyeret Rocky ke pengadilan. Proses hukum itu ya. Lantas apa manfaat untuk menyampaikan permohonan maaf kalau tidak bisa merubah baik itu keputusan perbedaan politik maupun keputusan di pengadilan nanti. Jadi saya kira mungkin kita berprasangka baik saja. Mungkin kan tidak semua orang punya mental yang kuat untuk menghadapi kekuasaan. Dan semua punya latar belakang ideologis, latar belakang histori. Kalau saya pribadi sebagai seorang Muslim, ketika menyuarakan misalnya para aktivis-aktivis Islam itu ketika menyuarakan kebenaran dan mereka melihat secara utuh bahwa kekuasaan yang mereka hadapi penuh dengan dusta, kebohongan dan kezaliman, maka di sini terbangun prinsip tauhid di dalam diri mereka. Tidak akan pernah tunduk kepada kekuasaan, mereka terus menyuarakan kebenaran dengan risiko dibunuh atau dipenjara. Karena jalan itu jauh lebih mulia bagi diri mereka di hadapan Tuhannya, diri mereka di hadapan umat, dan diri pribadinya terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab pribadinya. Tanggung jawab pribadinya sendiri. Jadi terlalu mahal martabat sebagai seorang pejuang. Dia tidak boleh cepat lempar handuk. Dan dalam kasus Rocky Gerung ini, jujur saya mengatakan ini kasus kecil. Kasus kecil ya? Kasus kecil terjadi di ruang demokrasi. Beda kalau kita zaman rejim Soeharto yang sangat diktator dan otoriter. Itu sensitif setiap ucapan tindakan kita. Kapan saja kita bisa habis, bisa mayat kita itu ditemukan di jalan. Tapi kalau ruang demokrasi ini kan ada kebebasan, ada dialektika, ada diskursus yang terbangun secara baik. Kemudian baik penguasa maupun rakyat sepakat bahwa dibutuhkan check and balance, koreksi rakyat terhadap kekuasaan. Dan kata bajingan dan kata tolol itu tidak merugikan uang negara. Kalau itu merugikan Jokowi, berapa nilai kerugiannya? Secara materi. Kalau secara psikologi kan Jokowi mengatakan ini masalah kecil, saya tidak mau pusing, saya fokus kerja. Tapi memang ini kan penggunaan double topeng kan pada wajah di depan publik. Jokowi mengatakan itu, tapi publik juga mencurigai ada wajah gelap di belakang kekuasaan yang bekerja untuk menghabisi lawan-lawan dari kekuasaan. Mungkin ini pertanyaan sedikit saja, korelasi ke pesta demokrasi kita kelihatan dalam konteks ini? Ya biasanya kalau
upaya untuk mengkonsolidasi kesiapan keamanan jelang pemilu. Itu memang selalu, ini analisa ya, menggunakan instrumen dengan menaikkan isu-isu yang dianggap sebagai ancaman keamanan, kemudian dipukul untuk membreak satu situasi agar mengingatkan publik memasuki ruang elektoral secara damai. Nah, saya khawatir di sisi ini ada kerjasama yang boleh kan kita berikhtiar kan, bercuriga kan, menduga ada kerjasama antara mungkin di balik istana antara paroki dengan mitra-mitra kekuasaan. Panggung diteaterkan oleh paroki seolah-olah ancaman yang serius. Kemudian negara mengkonsolidasikan kekuatan politik dan alat-alat keamanan untuk melakukan tekanan sebagai satu pesan bahwa kita mau memasuki pemilihan umum, maka segala upaya yang mengarah kepada penciptaan situasi yang krusial, situasi yang tidak damai, tidak boleh dilakukan. Sehingga ada nanti konsensus. Kalau bacaan dari kubu yang netral, ini semacam dialektika yang terperangkap dalam satu pilihan bahwa memang diperlukan ada kerjasama yang tersirat dalam rangka menciptakan situasi yang damai jelang pemilu. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Suka atau tidak suka, kita ini harus memberi apresiasi kepada sikap kritis rakyat. Bukan hanya Rocky Gerung. Siapa saja yang bersuara dengan pikiran-pikiran cerdas, dengan hati yang tulus dalam rangka untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, patut dan wajib kita beri apresiasi. Nah, dalam kasus Rocky Gerung, saya melihat sederhana. Ini tidak ada masalah, ini dibesar-besarkan saja. Dan menurut saya, awalnya kan saya sudah mengatakan, mengirim pesan. Kalau kita melakukan koreksi terhadap kekuasaan, kita yakin kita di pihak yang benar, mewakili suara nurani. Dan jelaskan publik juga melihat ada demarkasi hitam putih, baik buruk. Maka sikap konsistensi itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Tidak boleh aktivis muda lempar handuk, menyampaikan permohonan maaf, karena itu satu deklarasi. Kalau dalam perang itu bendera putih itu menyerah. Menyerah secara moral, menyerah secara argumentasi intelektual, menyerah secara mental. Seluruh sumber daya yang tersedia, kita ingin mengirim pesan bahwa saya, Rocky Gerung, saya sudah minta ampun. Menyerah saya di hadapan kekuasaan. Itu kalau dalam imajinasi itu menggambarkan orang yang berlutut di teras kekuasaan dengan kehilangan martabat moralnya. Nah, saya berharap semoga permohonan maaf Bung Rocky Gerung itu hanya basa-basi, hanya satu taktis politik saja. Nanti kita lihat kalau memang kasus ini masuk ke pengadilan, maka saran saya gunakan hak konstitusi, hak sebagai warga negara untuk memperjuangkan bukti-bukti yang tersedia. Sodorkan saja di pengadilan bahwa memang Presiden Jokowi itu dianggap bajingan karena memang utang luar negeri yang janjinya tidak utang, dia utang. Mobil SMK yang janjinya mau diproduksi tidak diproduksi. Ini bajingan. Kemudian saya mau membantu Rocky Gerung, kalau ditanya apa bukti Anda mengatakan Presiden tolol, sangat gampang. Kekayaan sumber daya alam yang begitu besar diserahkan kepada asing, tidak dikelola secara mandiri oleh anak bangsa. Maka jelas Presiden Jokowi itu sangat tolol dalam kepemimpinannya. Nah, dua solusi ini, dua contoh ini bisa dipakai oleh Bung Rocky Gerung. Jadi menurut saya nggak boleh takut. Makanya sering saya mengatakan selain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kita juga punya pertahanan moralitas. Ada satu hal yang penting dalam hidup kita ini. Siapapun dia yang berdiri memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, itu sandarannya bukan dukungan publik, sandarannya bukan follower, sandarannya bukan subscribe, sandarannya bukan dukungan manusia siapapun. Dia harus bersandar kepada kebesaran Allah. Maka dia akan tenang, dia akan merasa damai, dia tidak takut dipenjara, dia tidak takut dibunuh. Karena memang
secara totalitas pejuang yang idealis itu bersandar kepada kebesaran Tuhan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berharap Pak Rocky Gerung harus mencari jalan-jalan tauhid, jalan-jalan teologi agar lebih kuat mentalnya, lebih kuat sikapnya. Sehingga hari-hari Pak Rocky tidak sibuk melakukan klarifikasi di berbagai media dan channel-channel bahwa sebenarnya tidak bermaksud menghina presiden, ya kan? Sementara fakta menunjukkan bahwa banyak perilaku Jokowi itu yang justru menghina lembaga presiden. Dan ketika kita mencari apakah Jokowi tidak terhina dan terhina, lebih banyak terhinanya, kan sehingga muncul kan kegusaran di ruang publik. Saya kira itu. Anda kan dikenal juga seorang kritikus. Tulisan-tulisan Anda juga sudah bergema tidak hanya di media sosial tapi juga di banyak media juga. Ketika melihat atau menghadapi persoalan Rocky Gerung sebagai kritikus nih, apa yang ingin pesan apa yang Anda ingin sampaikan? Saya seperti tadi saya tegaskan, apapun kekuatan kita, kemampuan kita terhadap intelektualitas, moralitas, atau dukungan seluruh orang kepada diri kita saat kita menyuarakan kebenaran, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang jangan terlalu berlebihan. Karena menurut saya orang yang bersandar sepenuhnya keimanan, keyakinannya kepada kebesaran Allah yang Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah gelisah. Dia santai aja. Dan dia sudah menyerahkan kepada yang hak, berserah diri kepada Sang Pencipta dirinya. Jadi saran saya, kawan-kawan pejuang perubahan, cerdas boleh, berani boleh, tapi satu hal yang paling penting untuk ditanamkan di dalam hidup kita, yaitu tidak boleh ragu dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suka duka, pertolongan yang esensial itu datang dari kebesaran Tuhan. Saya tidak percaya dengan dukungan follower, dukungan subscribe, puja-puji. Saya enggak. Saya orang enggak. Biasa saja. Biasa saja ya. Kita terus harus merendahkan hati kita, merendahkan seluruh jiwa kita di hadapan kebesaran Allah dengan selalu berharap pertolongan dan dukungan. Dengan cara itu hari-hari kita bahagia, hari-hari kita hilang rasa takut, dan energi kita tidak pernah bisa diredam oleh kekuasaan apapun. Karena yang meminta kita untuk menyuarakan kebenaran bukan diri kita, tapi itu datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali saya mengatakan kebenaran itu sebuah energi yang ketika kita suarakan dia juga bekerja untuk melindungi kita sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran, maka Allah akan memberi pertolongan dan perlindungan. Kalau dia di penjara, dia tidak sepi, dia tahajud, dia berzikir. Kalau dia dibantai, dia adalah seorang syuhada mujahid. Dan ketika kalau dia dalam kesendirian, dia orang yang menikmati berbagai kontemplasi, perenungan. Di sini kita harus membangun kaum muda yang cerdas secara intelektual, punya moralitas, tapi dalam diri mereka ada keimanan yang menyala-nyala, tidak boleh dipadamkan. Karena dengan cara itu, semakin banyak kesadaran itu tumbuh dari generasi muda, maka kekuasaan apapun bisa dimenangkan oleh rakyat. Terima kasih.